Dalam menghadirkan hunian yang layak bagi warga prasejahtera di Jakarta, Yayasan Buddha Suci Indonesia kerap melakukan aksi bedah rumah. Salah satu program yang dijalankan adalah membangun rumah vertikal di Palmerah, Jakarta Barat dan di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang dapat dihuni 9 hingga 11 kepala keluarga. Kota Jakarta tidak selalu mewah untuk dipandang. Di kota ini masih banyak warga prasejahtera yang hidup memprihatinkan, seperti fenomena di kawasan Johor Baru, Jakarta Pusat, di mana warga di kawasan ini harus tidur secara bergantian karena kondisi lahan rumah yang terbatas, belum lagi sarana ruang keluarga dan MCK yang tidak memadai. Untuk membangun lingkungan yang sehat dan menciptakan masa depan yang lebih baik, Yayasan Buddha Suci Indonesia kerap melakukan program bedah rumah. Seperti konsolidasi tanah vertikal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johor Baru, dan di Jalan Kemanggisan Pulo, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Di daerah Tanah Tinggi, Seci menghadirkan bangunan vertikal 4 lantai yang diberi nama Rumah Cinta Damai. Sementara di Palmerah, Seci membedah rumah-rumah warga dan membuat bangunan vertikal 3 lantai yang disebut Rumah Barokah Palmerah. Sebelum direnovasi oleh Yayasan Buddha Suci, sejumlah warga tinggal di bangunan semi permanen yang tidak layak huni, memiliki atap yang bocor dan sanitasi yang buruk. Kini dengan kayu yang berubah menjadi tembok dan jendela yang terbuat dari baja ringan, bangunan ini dapat dihuni oleh 9 hingga 11 kepala keluarga. Dengan menghadirkan rumah yang lebih layak, diharapkan warga dapat membuka lembaran baru dan meningkatkan kualitas hidup mereka, mulai dari kualitas kesehatan, ekonomi, dan ruang yang ramah bagi anak-anak. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Teksan Luis selaku relawan dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Teksan, apa kabar di sana Pak? Selamat siang, kabarnya baik. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Luar biasa kalau kita lihat tadi di tayangan ya, dari relawan Yayasan Buddha Suci yang bekerja sama dengan pemerintah membedah rumah warga menjadi sebuah bangunan vertikal ya, yang bisa dihuni 11 kakak bahkan. Nah, ini boleh diceritakan, ada 2 wilayah yang sudah dibedah, yaitu di Palmerah, rumahnya unik sekali namanya Rumah Barokah Palmerah, yang di Tanah Tinggi Rumah Cinta Damai. Luar biasa, namanya saja sudah menyejukkan sekali ya kalau didengar. Ini boleh diceritakan Pak Teksan, mengapa ada 2 wilayah yang dipilih ini? Apakah wilayah-wilayah ini menjadi wilayah yang sangat memprihatinkan bagi kita, bagi warga Jakarta, sehingga mereka harus segera dibedah dan dibuat rumah secara vertikal, Pak Teksan? Ya, pertama sebenarnya kita ada bekerjasama dengan Pemprov DKI. Kenapa dipilih kedua daerah ini? Karena menurut Pemprov DKI, kedua daerah ini sangat kumuh, sangat padat, ya, dan perlu penanganan segera agar bisa dibedah. Jadi memang daerah ini pada saat kita berkunjung ke sana cukup memprihatinkan. Hampir semua rumah tidak memiliki ventilasi dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Jadi ini benar-benar suatu lingkungan yang tidak sehat buat mereka, di mana kita bisa lihat ada ganggang sempit ya. Pernah ada warga yang bercerita bahwasannya orang tuanya meninggal dan tidak bisa dibawa keluar dengan tandu dan terpaksa dia gendong keluar sampai ke depan jalan. Jadi benar-benar daerah itu memang perlu penanganan segera, di mana di Palmerah itu sama sekali mereka tidak memiliki toilet, ya, tidak memiliki toilet. Demikian juga di Tanah Tinggi itu kalau warga mau ke toilet, 1 kali ke toilet mereka mesti bayar Rp2.000. Bayangkan aja kalau 1 hari itu 1 orang 4 kali ke toilet atau 5 kali ke toilet masing-masing udah 10.000 per orang yang tinggal di rumah tersebut. Jadi dengan adanya bedah rumah ini kita
memberikan satu tempat tinggal yang lebih layak, yang memiliki toilet di masing-masing rumah, memiliki dapur, dan memiliki kamar buat warga yang ada di situ. Oke. Ternyata memang memprihatinkan sekali kehidupan warga yang memiliki rumahnya yang sebelumnya dibedah ya. Oke, kenapa memilih konsep vertikal ya dengan 3 hingga 4 lantai ke atas? Apakah ada tujuan tertentu, Pak Teksan? Ya, bangunan yang dinamakan konsolidasi vertikal, konsolidasi tanah vertikal itu sebenarnya merupakan solusi untuk memecahkan masalah kepadatan penduduk atau kepadatan tempat tinggal di satu tempat gitu. Jadi misalnya di tanah di Palmera, di Palmera itu ada rumah yang luasannya hanya 1 kali 2. 1 kali 2 itu artinya 1 meter lebarnya, panjangnya 2 meter. Begitu kita buka pintu, itu sudah kelihatan toilet. Dan penghuni rumah itu tinggalnya di atas toilet. Jadi cukup memprihatinkan. Dan juga seperti di Tanah Tinggi, ya demikian juga ada satu rumah yang begitu kita survei, ternyata rumah itu yang ukurannya hanya 2 kali 2 dihuni oleh 16 orang. Jadi bagaimana mereka tidur, kita tanya. Tidurnya itu pakai shift juga seperti bekerja gitu. Pagi ada yang tidur, giliran tidur pagi, siang, dan malam gitu. Jadi cukup memprihatinkan. Nah, dengan adanya tanah vertikal ini, konsolidasi tanah vertikal ini, beberapa rumah yang berdekatan ini kita gabung. Tanahnya digabung, jadi ada mungkin punya 20 meter, ada yang 30 meter, ada yang hanya 4 meter, kita gabung, kita bangun ke atas. Dan di pembagian unitnya itu ya yang tanahnya kurang dari 18 meter akan mendapatkan satu unit yang ukurannya 18 meter. Dan kalau memang yang lebih dari 18 meter, misalnya kalau mereka punya tanah 24 meter, mereka bisa memiliki 2 unit dari rumah yang dibangun. Jadi semuanya untung gitu, semuanya untung. Tidak ada yang dirugikan, dan juga sebenarnya ini salah satu toleransi gitu ya. Kita mengharapkan ada toleransi dari masyarakat untuk berbagi gitu. Jadi dengan demikian kita bisa tanah-tanah yang itu kita bisa bangunnya ke atas, masing-masing bisa mendapat luasan bangunan yang lebih besar, lebih layak, dan berventilasi serta sehat. Demikian, Pak. Oke, oke, baik. Lalu artinya ini semua warga yang menempati rumah vertikal ini mendapatkan hak dan ruang-ruang yang sama ya, tidak ada ketimpangan sosial di sana. Begitupun juga dengan fasilitas yang di dalamnya, semuanya sama ya, Pak Teksan? Ya, semuanya sama. Jadi ya bagi yang rumahnya tadinya cuma 4 meter, dia bisa dapat 18 meter. Sedangkan yang kalau udah rumahnya ada 25 meter, dia bisa mendapatkan 2 unit yang 18 meter. Dan juga itu kondisinya mereka juga akan sama-sama mendapatkan satu ruangan khusus di lantai dasar, itu yang dinamakan ruangan bersama untuk berinteraksi atau untuk berdagang. Oke, luar biasa. Jadi di setiap lantainya itu juga ada tujuan tertentu ya. Jadi setiap bangunannya ini memiliki fungsinya tertentu. Begitu ya, Pak Teksan? Jadi Pak, kalau KTV itu lantai dasar itu kita ada satu unit yang sengaja dikosongkan. Itu khusus untuk orang tua yang sakit, yang kurang leluasa untuk naik ke atas, bisa tinggal di lantai dasar. Dan juga sisa ruangan itu bisa untuk tempat main anak,
bisa juga untuk dagang, bisa juga untuk tempat kumpul warga, juga yang seperti yang di Palmera itu bisa jadi tempat untuk baksos, bisa jadi tempat untuk kawinan, ya. Jadi banyak fungsinya, Pak. Jadi kalau ada warga yang meninggal juga bisa disemayamkan di sana sementara gitu. Jadi Hmm. saya rasa fungsi sosialnya juga banyak. Oke, luar biasa. Jadi ada ruang sosial yang dihadirkan di sana yang multifungsi ya. Oke, luar biasa. Lalu bagaimana proses screening untuk warga-warga yang kira-kira cocok untuk dibedah kemudian ditentukan dia yang layak untuk menempati rumah vertikal ini. Dan bagaimana pula dengan legalitasnya, Pak? Surat-surat yang nanti dimiliki ini seperti apa mekanismenya agar tidak ada ketimpangan juga bagi warga-warga yang lain, Pak Teksan. Tapi ditahan, Pak, kita akan bahas usai jeda. Baik, pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Teksan Luis selaku relawan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Pak Teksan melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi Yayasan Buddha Seci membangun rumah dengan konsep vertikal ke atas ya untuk 9 hingga 11 kakak. Nah, ini proses untuk memilih warga-warga mana saja yang kira-kira tepat untuk dibedah rumahnya, mekanismenya seperti apa Pak Teksan? Dan bagaimana pula dengan legalitasnya ketika mereka sudah layak dan siap untuk tinggal di hunian vertikal tersebut? Baik. Jadi pada hakikatnya yang memilih itu bukan kita. Kita hanya menjalankan pembangunan. Yang memilih itu adalah dari Pemprov DKI bekerjasama dengan kelurahan dan tentunya legalitas surat mereka yang urus. Jadi kita tidak ikut campur dalam hal legalitas. Nah, semua penerima bangunan ini syaratnya hanya satu, yaitu rumah itu bukan untuk disewakan atau dikontrakkan, juga rumah itu bukan kontrakannya dia. Jadi memang benar-benar milik mereka. Dan mereka tinggal di situ. Jadi bukan untuk dikontrakkan dan mereka bukan kontrak. Dan selanjutnya ini masing-masing rumah setelah kita serah terima kepada warga, ini sertifikatnya otomatis dibantu oleh Pemprov DKI yang tadinya hak pakai atau hak pinjam atau hak apapun akan semuanya menjadi hak milik. Jadi ditingkatkan menjadi hak milik dan semuanya itu bebas dari biaya. Oke, luar biasa. Jadi pemerintah juga ikut serta membantu warga prasejahtera yang memang betul-betul membutuhkan bantuan ya Pak Teksan. Oke. Betul. Pada saat proses pembangunan, ini warga-warganya kan tentu juga harus memiliki tempat tinggal, Pak Teksan. Mereka tinggal di mana? Dan apakah saat proses pembangunan, warga yang menerima bantuan program bedah rumah ini juga ikut dilibatkan seperti aksi sosial Seci lainnya? Ada aksi Cash for Walk ya, di mana warga yang menerima bantuan diikut sertakan juga agar mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk membangun tempat tinggalnya sendiri, Pak Teksan. Mohon diulang, Pak. Oke, apakah warga yang menerima bantuan ini juga diikut sertakan dalam proses pembangunan rumah vertikal? Dan saat proses pembangunan, mereka kan tentu juga membutuhkan tempat tinggal ya. Ini mereka tinggal di mana, Pak Teksan? Ya, pada saat pembangunan itu para warga memang pasti memerlukan tempat tinggal sementara. Kita ada menawarkan dua opsi. Opsi pertama adalah dari bantuan dari Pemprov DKI, yaitu pindah sementara ya ke rumah susun milik Pemda DKI. Jadi ke milik Pemprov DKI. Jadi mereka bisa
pindah dan tinggal di rumah susun yang sudah disediakan. Tapi kebanyakan dari warga itu mengeluhkan bahwasannya kalau mereka pindah itu terlalu jauh dari lokasi mereka dan terlalu jauh dari tempat kerja mereka. Jadi kebanyakan mereka akan mencari sendiri lokasi untuk mereka sewa atau mereka kontrak selama pembangunan dijalankan. Nah, kurang lebih Yayasan Buddha Suci itu memberikan per warga itu sekitar 500 sampai 600 ribu per bulan, diberikan 3 bulan di depan secara berturut-turut sampai bangunan itu selesai dibangun dan mereka sudah bisa pindah masuk ke dalam. Pada saat pembangunan rumah Barokah dan Cinta Damai ini warga-warga yang sekitar di situ maupun warga-warga yang rumahnya di Beda itu yang bagi yang tidak memiliki pekerjaan, tapi mereka memiliki kemauan dan keinginan ataupun keahlian dalam bangunan, mereka turut dilibatkan dalam pembangunan dan diberikan pendapatan sesuai dengan standar dari seniman bangunan yang ada di Jakarta. Oke, luar biasa sekali dari Yayasan Buddha Suci. Jadi memberikan tempat tinggal sementara yang diakomodir juga oleh Yayasan Buddha Suci dan juga memberikan pintu ya bagi mereka yang ingin ikut terlibat dalam membangun. Akan ada juga keuntungan bagi mereka yang ingin ikut membangun hunian vertikal tersebut. Jadi warga semakin semangat ya saat membangun karena ini rumah akan menjadi tempat tinggalnya begitu. Luar biasa sekali. Saya mau bergeser ke impact atau perubahannya Pak Teksan. Tentu rumah ini kan menjadi sebuah pondasi penting, menjadi pondasi yang sangat mendasar bagi kebutuhan kita sehari-hari ya. Menjadi sebuah masa depan juga untuk anak-anak kita. Oke, perubahan yang paling signifikan setelah warga yang ada di Tanah Tinggi dan juga yang ada di Palmerah ketika sudah menempati hunian vertikal ini, apa saja perubahan yang sangat signifikan yang terlihat Pak Teksan? Ya, jadi ada baik di Tanah Tinggi yang lebih itu kita dijadikan tempat untuk kebaikan warga-warga setempat. Jadi misalnya di Palmerah ada 2 unit yang kosong. Unit itu diisi oleh satu keluarga yang dimana anak itu sakit hidrosefalus dan tidak memiliki orang tua. Dia dijaga oleh tantenya yang karena anak ini berkebutuhan khusus sehingga tantenya sendiri juga tidak bisa bekerja karena dia harus menjaga anak ini 24 jam. Dan juga ada satu unit lagi ditinggali oleh warga yang anaknya itu under gizi. Jadi gizinya tuh di bawah rata-rata. Anak umur sekitar 2 tahun lebih itu beratnya cuma beberapa kilo gitu. Jadi itu kita berikan juga unit itu kepada mereka untuk ditinggal sementara. Nah, di sini bisa terlihat adanya gotong royong dan toleransi warga terhadap tetangga mereka yang susah, ya. Kalau dibilang kan tanah itu kan konsolidasi tanah vertikal itu kan berarti unit-unit yang dibangun itu untuk mereka yang tanahnya sudah diserahkan untuk dibangun bersama. Jadi boleh dibilang itu pemilik. Nah, yang 2 unit ini diberikan kepada warga setempat yang tanahnya tidak diberikan untuk pembangunan KTV ini, itu mereka disebut sebagai penghuni. Jadi adanya toleransi antara pemilik dengan penghuni itu
sangat bagus sekali. Dengan adanya ini saya bisa dan kita bisa melihat bahwasannya di sana sudah ada toleransi yang cukup baik antar mereka, dan untuk tinggal di satu kompleks seperti KTV ini. Nah, di Tanah Tinggi itu warga yang tinggal di satu seperti apartemen kecil ini, itu mereka harus bersosialisasi antar sesama. Jadi mereka juga harus masing-masing saling menjaga keamanan, kebersihan, dan penggunaan listrik, air, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan itu bisa mendekatkan mereka lah. Jadi tadi warga yang tidak saling mengenal, sekarang jadi saling dekat karena mereka setiap hari ketemu gitu loh. Buka pintu juga ketemu tetangga seberang rumah gitu. Jadi kita melihat memang ada perubahan, dan terutama di Palmera punya itu Pak siapa namanya saya lupa ya, Pak Wakito atau siapa itu, tadinya dia tidak memiliki pekerjaan. Nah, tapi dengan adanya setelah dibangun ini di lantai dasar, dia sekarang sudah punya stand untuk jual minuman, kopi, dan lain sebagainya, jualan mie instan. Jadi bisa untuk menghidupi keluarga dia. Waktu itu kita tanya ini bagaimana penghasilannya Pak, ini oke, lumayan Pak. Tadinya dia melewati hari-hari dengan bantuan tetangga, bantuan anak, tapi sekarang dia sudah bisa berdikari. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu mereka untuk benar-benar menyokong kehidupan mereka sendiri sehat secara ekonomi. Jadi memang prinsip Suci ini, bedah rumah itu untuk sehat keluarga, sehat secara lingkungan, dan sehat secara ekonomi. Ya, kita lihat kalau di Tanah Tinggi juga, di sana kita bisa melihat ada yang jual makanan, ya. Itu adalah penghuni lantai 2, ya. Di penghuni lantai 3 juga ada yang jual minuman dan lain sebagainya. Jadi lantai bawah itu benar-benar mereka gunakan untuk berjualan sesuatu, menghasilkan uang untuk kehidupan mereka. Jadi mudah-mudahan ke depannya ekonomi mereka itu sanggup sehat lah gitulah, sehat, dan penghasilannya sanggup untuk menopang keluarga mereka sendiri. Baik, luar biasa. Jadi rumah yang sudah dihadirkan oleh Yayasan Buddha Suci dengan konsep vertikal membangun harapan baru ya bagi warga di sana, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan juga masa depan anak-anak kita yang ada di Tanah Tinggi dan juga Palmerah, Jakarta Barat. Terima kasih Pak Teksan telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak Teksan. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat kelompok ibu-ibu kreatif yang memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun sayur. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.